Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis terbaik, majelis yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam majelis ilmu tidak ada yang kita bicarakan tema seputar Allah wal Rasul. Di majelis yang kita bicarakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat, diberikan pahala dan dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Semoga dengan salawat salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua dilayakkan oleh Allah di akhirat kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an masih di dalam surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mentadabburi ayat-ayat yang menyinggung mengenai karakter atau jenis manusia yang ketiga di awal surat Al-Baqarah. Ya, ingat jenis manusia pertama yang disebut di awal Al-Baqarah adalah orang-orang yang beriman. Kedua, orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Itu sudah kita bicarakan dengan ciri-cirinya yang Allah sebutkan di ayat yang ke-10, ke-11, 12, ya, 13, 14 terusnya. Di antara cirinya di ayat ke-11 Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh", ketika dinasihati jangan melakukan keburukan, jangan melakukan kerusakan, merusak di atas muka bumi, justru mereka memberikan dalil dan berargumentasi mengatakan kami ini orang benar, kami ini orang baik, justru kami menghadirkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian apabila dikatakan beriman, ya, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang mukmin yang lainnya beriman, mereka mengatakan apa? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Jadi menganggap diri mereka justru orang yang cerdas, orang yang pintar. Padahal dalam pandangan Allah kecerdasan, kepintaran itu ya tidak hanya sebatas cerdas secara IQ, tapi juga kecerdasan rohani, ya. Kecerdasan roh, beriman kepada Allah. Mereka dikatakan bodoh oleh Allah walaupun cerdas. Namun bila tidak beriman dikatakan bodoh. Kemudian yang ketiga cirinya, ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengaku sebagai orang beriman. Bila bertemu dengan kelompok mereka, yaitu sama orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka mengatakan kami ini hanya pura-pura beriman. Tujuan kami
adalah mengolok-olok. Bahasanya yastahzi'un, ya, bahwa mereka tujuannya mengolok-olok agama Allah, ya, memainkan, ya. Kalau bahasa kasarnya Pak, ngerjain orang-orang beriman. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mengolok-olok. Jadi pandai memanipulasi sesuatu, menampakkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Apa yang di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dan dinampakkan, yang diperbuat. Nah, ini ciri orang-orang yang munafik, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana kemunafikan ini, ingat, kemunafikan yang Allah sebut di dalam ayat ini adalah kemunafikan yang menyebabkan kufur, keluar dari agama. Kemunafikan yang mana diancam oleh Allah fi darkil asfali minan nar, ditempatkan di dalam neraka yang paling dalam. Ancamannya melebihi ancaman terhadap orang kafir. Ancamannya melebihi itu. Nah, kemunafikan ini yang dimaksud. Beda dengan kemunafikan yang Nabi sebutkan ayatul munafik, tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dusta, berjanji tidak ditepati, diberikan amanah khianat. Bukan munafik itu yang diancam dengan ancaman yang di dalam neraka yang paling dalam, bukan. Kemunafikan yang mana? Yang ini, gitu ya. Yang sebenarnya mereka itu tidak beriman, tapi pura-pura beriman. Baik, lanjutkan, ya, ayat yang ke-15. Silahkan dilihat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, ya. Karena pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-14, mereka mengatakan apa? Inna nahnu mustahzi'un, kami ini mengolok-olok. Jadi dibalas kalimat itu oleh Allah. Mereka mengatakan kami mengolok-olok, ya Allah juga katakan kami juga mengolok-olok mereka. Gitu. Sebagaimana ada ayat yang mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga buat tipu. Kalau bahasanya mereka berbuat culas, ya diculasin juga oleh Allah. Nah, kata diculasin atau ditipu daya oleh Allah, jangan kita kena lekatkan Allah suka berbuat tipu daya. Bukan. Ya. Sama dengan ini, mereka mengolok-olok agama Allah, mengolok orang-orang beriman, Allah pun mengolok-olok mereka. Nah, nggak boleh kita lekatkan berarti Allah suka mengolok-olok dong. Bukan. Jadi untuk memahami ayat ini begini, ya. Kalau ada pencuri, Pak, pencuri mau nyatronin rumah kita, ya kan? Mau nyatronin, mau mencuri. Nah, mereka ini luar biasa dengan lihainya, pengalamannya, bahkan mungkin dengan alat-alat yang mereka bawa, ya kan? Mudah mereka kemudian akan masuk ke dalam rumah, gembok yang gede itu. Mereka punya alatnya untuk membuka gembok itu. Nah, bagi pemilik rumah, kemudian yang tahu kecerdasan, kelihayan pencuri ini, dia juga buat sesuatu yang kemudian bingung pencurinya. Ini gimana caranya nih? Ya. Akhirnya mereka juga bingung. Yang tadinya biasa-biasa, ya, mereka bisa nyatroni, membuka gembok yang sulit menjadi mudah.
Tapi pemilik rumah justru lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi, dibuat lagi apa sesuatu yang mereka bingung nggak bisa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, kedua-duanya ini disebut punya apa? Punya tipu daya, ya kan? Pencurinya punya tipu daya, yang punya rumah punya tipu. Sama nggak tipu daya niatnya? Beda. Yang tipu daya pencuri itu berdosa. Ya. Tapi tipu daya yang punya rumah justru itu menunjukkan apa? Ya, antisipasi, ya, penjagaan. Nggak mungkin orang kan kemudian mencela yang punya rumah. Wah, dia punya tipu daya. Nggak mungkin. Yang dicela siapa? Pencurinya. Nah, sama dengan wa makaru wa makarallah. Mereka punya tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Sama di ayat ini. Mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok, maka Allah juga balas. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan dibiarkan, ya, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, dalam keadaan kebingungan. Ya. Nah, ini bentuk istihza Allah kepada mereka. Diolok-olok mereka oleh Allah. Bagaimana bentuknya? Dibiarkan mereka ini orang-orang munafik, ya, di dalam kesesatan mereka. Tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, tentu tidak lain tidak bukan adalah hidayah. Itu yang paling mulia, yang paling baik, termahal. Nah, sesuatu yang terbaik, yang paling mulia, tidak diberikan kepada mereka oleh Allah. Ini bentuk istihza Allah kepada mereka. Ya. Bentuk istihza Allah kepada mereka. Tidak diberikan hidayah. Dibiarkan. Makanya kemudian gini, Pak. Kalau kita melihat pelaku maksiat, pelaku kriminal, selalu lolos, tidak terjerat hukum umpamanya, dengan apapun sebabnya, apakah karena ada ini, ada itu, hidupnya dengan semua maksiatnya, dosa, kejahatan, keburukannya, tapi dia nggak pernah terjerat hukum umpamanya. Jangan anggap bahwa oh dia diselamatkan oleh Allah. Ya. Jangan menganggap bahwa dia diselamatkan oleh Allah. Enggak. Justru yang dibiarkan aja oleh Allah. Semakin banyak maksiat, dosa, kejahatan, keburukan yang dilakukan, maka hatinya semakin berbal. Ya. Karena memang begitu karakter dosa dan maksiat, kemunafikan itu begitu. Satu kali dilakukan, berbekas di dalam hati satu titik hitam. Itu dosa, maksiat, keburukan. Dilakukan lagi, nambah lagi titik hitam itu. Semakin banyak titik hitam yang melekat di dalam hati manusia karena dosa, maksiat, keburukan yang dilakukan, semakin tertutup itu hati. Ya. Orang yang sudah melakukan suatu kejahatan, keburukan satu kali, percobaan, dia coba-coba, kemudian berhasil, biasanya gimana, Pak? Coba lagi. Bapak kan tahu deh. Ya kan? Biasanya coba lagi. Makanya salah satu yang dilakukan, ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, ya kan? Cegah dulu, tindakan ya Bapak lebih tahu kan. Jangan sampai terjadi dulu baru kemudian kita tindak. Ya, pencegahan.
Artinya keburukan itu kalau sudah terjadi, maksiat sudah dilakukan, berbekas dalam hati, menjadi titik hitam, terus dilakukan itu. Nah, makin makin bebal hati kita, makin jauh dari hidayah, makin tidak mengenal kebenaran. Nah, ini salah satu bentuk istihza Allah kepada mereka, disebutkan para ulama. Makna Allahu yastahzi'u bihim. Justru mereka dibiarkan oleh Allah. Ya. Apa? Dibiarkan. Orang lain diberikan hidayah, mereka orang munafik ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya hidayah. Allah yastahzi'u bihim. Allah istihza, mengolok-olok mereka. Apa makna istihza? Dijelaskan juga. Makna istihza adalah Allah menghiasi ya, hati mereka memandang benar apa yang mereka lakukan dan memandang buruk kebenaran. Di dalam hati mereka begitu. Makanya jangan heran bila mana ada orang yang melihat kebenaran, ya, justru memandang buruk kebenaran tersebut. Tapi bila matanya memandang keburukan, kejahatan, maksiat, dia melihat keburukan itu suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa. Berarti ayat ini kemudian dijelaskan oleh para ulama bisa menjadi alat untuk kita membedah diri kita, membedah hati kita. Bedah hati gimana maksudnya? Artinya kalau ada, ini kita nggak menunjuk orang ya, kita tunjuk diri kita. Kalau ada dalam hati kita ini melihat sesuatu maksiat, kemudian ya, memandang maksiat itu suatu hal yang biasa, kemudian kita alergi dengan kebenaran, berarti ini ada benih-benih kemunafikan dalam hati kita, ya. Karena siapapun berpotensi dari penyakit-penyakit munafik ini dari kecil-kecil muncul nanti ya tingkatnya, kemudian sampai membuat orang kufur. Jadi bentuk istihza Allah kepada mereka, Allah menghiasi hati-hati orang munafik melihat kebenaran suatu hal yang buruk dan melihat keburukan suatu hal yang benar. Nah, itu hati-hati orang munafik. Istihza Allah kepada mereka. Sehingga ketika mereka melihat kebenaran seperti melihat keburukan, bukan mendekat tetapi menjauh. Bukan menerima tapi menolak. Bukan meminta kebenaran tapi justru dia meminta keburukan. Ya. Bahkan ada orang kafir dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru dia mengatakan, "Ya Allah, kalau memang kebenaran itu ada pada Muhammad, maka hancurkan kami." Ini ucapannya Abu Jahal. Mestinya kan doanya adalah, ya Allah, kalau memang kebenaran itu ada pada Muhammad, ya berikan kami hidayah. Mestinya kan kita minta yang benar, ya, minta kebenaran. Tapi doanya begitu. Kalau memang dia benar, hancurkan kami. Itu doa yang mohon maaf, doa yang goblok gitu loh ya. Masa minta begitu? Mestinya kalau dia benar, ya Allah, mudah-mudahan kami bisa ikuti. Nah, itu doanya orang beriman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kami kebenaran dan berikan kekuatan untuk kami mengikuti kebenaran tersebut. Bila mana sesuatu tersebut adalah kebatilan, maka perlihatkan kebatilan itu benar-benar batil dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan, menjauhi kebatilan tersebut. Nah, jadi makna istihza pertama, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya, dihiasi hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melihat
melihat kebenaran seperti keburukan, keburukan seperti kebenaran. Ketiga, mana istihza'nya itu disebutkan dalam tafsir ini, tafsir As-Sa'di. Istihza Allah kepada mereka adalah hati mereka semakin dipenuhi oleh rasa benci, iri, ya, terhadap orang-orang beriman. Jadi konteks ayat ini adalah orang-orang munafik yang ada di mana? Di Madinah. Ingat, pernah kita sampaikan ini ayat bicara orang munafik di Madinah. Jadi semakin penuh hati mereka oleh rasa benci, iri, dan rasa permusuhan terhadap orang-orang beriman. Jadi orang munafik itu ya mereka sedang membunuh diri mereka sendiri sebenarnya, ya kan? Sebelum dibunuh oleh musuhnya, ya, oleh orang-orang beriman, mereka sebenarnya sedang menggiring diri mereka kepada jurang kematian. Bagaimana tidak? Setiap hari mereka harus memikul beban gitu kan? Beban yang paling berat kan apa? Beban yang ada di hati, Pak. Dengki, iri, hasad, rasa permusuhan. Ini penuh di sini. Ketemu orang beriman, waduh, itu gondoknya bukan main, Pak. Bukan hanya ketemu, malam-malamnya udah mikirin besok kalau ketemu orang ini kayaknya gimana? Nggak tenang tidurnya, ya kan? Gimana bisa tenang, Pak? Gimana bisa nyaman hidup kayak begitu, ya kan? Hati dipenuhi oleh rasa iri, dengki, hasad, segala macam. Banyak penyakit hati penuh gitu. Ya. Ikan berat hidup seperti itu, Pak. Itu orang munafik gitu. Orang beriman ya lapang dada, Pak. Hatinya bersih, ya, terbebas dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Jadi Allah memenuhi hati mereka oleh rasa iri, dengki, hasud terhadap orang-orang beriman. Musuh-musuh mereka, ya orang beriman, ya sebelum mereka diserang, mereka sudah membunuh diri mereka sendiri. Makanya ada ucapan mengatakan, jangan engkau bunuh musuhmu yang iri dan hasud dan dengki, karena dia sedang membunuh diri mereka sendiri. Buah itu kalau udah busuk, gak usah dilempar. Gak usah lempar biar dia jatuh, enggak, biar aja. Lama-lama juga busuk, habis dia itu sendiri. Betul nggak? Ya. Kan begitu istilahnya, Pak. Maka kita berhati-hati dari penyakit-penyakit al-qulub, penyakit hati. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan dibiarkan mereka di dalam kesesatan dan mereka dalam keadaan kebingungan. Ya. Orang-orang munafik sebenarnya orang-orang yang bingung, ya. Bingung mau ikut siapa? Gimana nggak bingung, Pak, sebenarnya? Ya. Mau ikut ini Nabi Muhammad SAW, mereka tidak menerima, ya, agama Islam. Mau ngikut orang-orang kafir, ketahuan nanti sama Nabi Muhammad SAW, karena mereka tinggal di Madinah, di bawah penguasaan, ya, pengawasan dan janji mereka. Kan ada berapa klausul-klausul perjanjian, ya, antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, termasuk ya orang-orang yang tinggal di Madinah, di antaranya adalah orang-orang yang pura-pura beriman tadi. Mereka kebingungan, ya'mahun. Nah, kebingungan mereka di sini adalah untuk mengambil jalan al-haq, kebenaran, atau mengambil jalan ad-dhalal, kesesatan. Mereka bingung. Dan penyakit yang
harus kita antisipasi. Penyakit kalbu ya, penyakit kalbu ini adalah memang penyakit syak, keraguan-raguan dalam kebenaran. Itu juga merupakan penyakit yang harus kita antisipasi, penyakit kalbu. Jangan ada di dalam kalbu kita, di dalam hati, dalam keyakinan, keraguan-raguan atau ada syak terhadap kebenaran. Kebenaran yang kita katakan kebenaran yang absolut, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki ya Al-Qur'anul Karim dengan hukum-hukumnya, ya, dengan kisah-kisahnya, ya, dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an tentu mengandung kebenaran yang absolut. Hanya saja nanti para ulama yang menginterpretasi Al-Qur'an tentunya ada yang berbeda-beda, ikhtilaf. Selama tidak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kebenaran absolut Al-Qur'anul Karim tidak boleh kita ragukan. Penafsiran para ulama tentu ada yang ikhtilaf. Ya. Di ayat yang ke-16, ulaika alladzina ishtaraw dhalalah bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Allah memberikan tamthil, perumpamaan. Ya. Perumpamaan. Perumpamaan apa? Allah mengumpamakan hidayah, kebenaran, dan kesesatan. Dengan apa? Dengan jual beli, transaksional, transaksi. Ya. Mereka, orang-orang munafik ini membeli, ishtara itu membeli. Hadzal ma ishtaraitu bi khamsati alaf. Saya beli air ini dengan 5.000 rupiah. Ishtaraitu, saya beli. Ya, jadi mana ishtara itu membeli. Mereka orang munafik ini membeli kesesatan. Ad-dhalalah artinya apa? Kesesatan. Bil huda, dengan bayaran petunjuk. Jual beli itu kan ada proses tukar menukar, ya kan? Saya bawa uang, ya, fulan punya barang, saya melakukan proses transaksi tukar menukar. Uang saya tukar dengan barang. Jual beli. Nah, ini diumpamakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa diumpamakan dengan jual beli? Nah, ini kemudian dikupas, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Saya beli bangkai tikus dengan 10 gram emas. Kira-kira ini orang bodoh atau orang pintar, Bang? Sangat bodoh, bukan bodoh lagi. Sangat bodoh. Ada orang bilang, Pak, siapa yang mau beli bangkai tikus nih? Bangkai tikus, dan dia mau buang di selokan. Bangkai tikus, saya mau jual berapa? Jual 10 gram emas. Tiba-tiba ada orang, bener Pak udah jual? Iya, saya mau jual. Dia beli bangkai tikus dengan 10 gram emas. Orang sekampung bilang, iya. Kan orang bodoh. Makanya Allah katakan nih orang sufaha, orang munafik, orang bodoh. Saya qulu sufaha'u minan nas. Orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Mereka diperlihatkan oleh Allah kebenaran. Ya. Diperlihatkan kebenaran. Tapi karena hasud, karena dengki tadi,
karena hasud, karena dengki, akhirnya mengambil pilihan untuk tidak menerima. Mereka menolak, tidak mau mengambil kebenaran. Ini orang bodoh. Dia jual, ya, kita katakan dia jual hidayah, dia ambil kesesatan, ya kan? Dia jual tuh hidayahnya. Tapi di dalam ayat ini tidak disebut dengan dia jual, dia beli. Tapi kan sama, ya. Dia punya hidayah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan hidayah, ya. Kemudian ada kesesatan, dia jadikan hidayah sebagai barang bayaran, dia ambil kesesatan sebagai barang yang dia beli. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau ada orang yang melakukan transaksi seperti ini, bayar membayar, tukar menukar seperti ini, sama sekali tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Dari mana dapat untung? Tikus setelah dia beli dengan 10 gram emas, dia mau jual ke mana? Siapa yang mau beli? Justru dikirain orang gila, ya kan? Berarti kamu sama dengan orang gila tadi yang jual tikus? Enggak, kamu yang gila beli, kamu ditipu. Sekarang kamu jual lagi, gila, bodoh. Mana ada orang yang mau beli bangkai tikus? Enggak, ini saya beli tadi seharga 10 gram emas. Kamu yang bodoh. Allah katakan, "Fama rabihat tijaratuhum." Tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dalam perniagaan mereka. Dalam perniagaan. Baik. Jemaah sekalian Allah muliakan. Kenapa dianalogikan, dicontohkan dengan jual beli? Itu juga jadi pertanyaan. Kata ishtara, membeli itu tentu normalnya orang yang membeli itu dia butuh, betul nggak? Satu, dia butuh. Menjadi kebutuhan primer dia, beli dia butuh. Tapi ada orang yang membeli bukan karena butuh, Pak. Butuh banget sih enggak, primer enggak. Tapi karena dia suka. Ya, hobinya luar biasa. Apalagi orang-orang yang suka barang antik. Mau sudah berapapun ada di rumahnya barang antik, dia ketemu lagi ada barang antik yang dijual. Wow, subhanallah, dia buru, Pak. Nah, orang yang memburu karena kesenangan, karena kegemaran, karena kesukaan itu disebut dengan robbah, kesenangan. Dan secara umum orang membeli karena robbah, karena senang, karena saking senangnya, saking butuhnya dia beli. Nah, begitulah Allah umpamakan orang-orang munafik ini terhadap kebenaran dengan kesesatan tadi seperti orang yang membeli. Saking butuhnya, saking inginnya, akhirnya dia beli. Senang. Orang munafik itu begitu dia memburu kesesatan, ya, mengambil kesesatan seperti orang yang sangat butuh, maka dia membela, dia berkorban untuk kesesatan, kemudian dia tinggalkan kebenaran. Seperti orang yang membeli sesuatu saking butuhnya, saking senangnya. Ya. Nah, ini diberikan pelajaran yang pertama tentunya sesuai konteks ayat kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada kita. Jadi jangan heran bila mana kita menemukan ada orang-orang yang berani berkorban waktu, tenaga, hartanya dia korbankan untuk kesesatan. Kenapa? Ya karena seperti orang yang butuh terhadap barang, terhadap benda, dia cari, dia buru, yang penting dapat. Ya. Sampai barang yang
dia sukai, yang dia senangi tadi, sampai dapat baru alhamdulillah, untung belum dibeli orang, ya kan? Barang antik dia dapatkan, alhamdulillah. Berapa banyak? Ada satu. Soalnya udah ada juga nih yang mau datang lihat, mau nego. Alhamdulillah saya duluan, dia yang bayar. Makin senang. Itu orang yang memiliki. Jadi ada orang-orang yang memang Allah tentunya takdirkan mengambil kesesatan, membuang dan meninggalkan kebenaran, dan dia membela kesesatan, dia bela, kemudian dia perjuangkan, dia korbankan apa yang dia miliki untuk kesesatan. Makanya kemudian ditampilkan, dicontohkan dengan jual beli. Kedua, kenapa dicontohkan dengan jual beli? Jual beli ini biasanya transaksi yang ya tentunya kita berharap untuk ya. Terlebih transaksi itu memang menjadi sebuah profesi, ya, profesi seseorang lakukan transaksi jual beli. Dia beli barang dengan harga sekian, kemudian dia berusaha mencari pembeli, dia jual dengan harga yang lebih dari apa yang dia beli, mendapatkan keuntungan, dan itu sah berkah. Jual beli dibangun di atas taradhi saling rela. Ya, tujuannya itu ya dapat keuntungan, ya kan? Mana ada orang bisnis kemudian bulan ini rugi kita berapa? 2 miliar Pak. Alhamdulillah kita rugi. Alhamdulillah. Ada gitu Pak. Justru kenapa dia rugi nih? Ya, apa penyebabnya? Oh, dicari-cari solusinya. Penyebabnya apa? Dan sampai kita rugi lagi. Ya, kalau rugi nanti gimana kalian? Bisa pecat semuanya, nggak ada gaji nanti, kan begitu. Ya, berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Pastinya orang pasti begitu. Tapi ini ada orang yang mau tetap ngelakonin sesuatu yang sudah jelas-jelas rugi, tapi dia senang di situ. Udah jelas-jelas rugi, nggak mungkin dapat untung. Kalau katakan, sama Robihan, nggak pernah dapat untung, nggak akan dapat untung. Ya gimana mau dapat untung? Ya. Dalam sebuah saya disebutkan apa? Atatlubur ribha mimma fihi musara. Apakah kamu berharap nilai keuntungan terhadap sesuatu yang pasti membawa kerugian? Ya enggak mungkin. Ya. Inna safinata tajri la tajri 'alal yabasi. Ya, bahtera itu berlayarnya di laut, bukan berlayar di atas gunung. Jadi kalau ada orang berharap ada perahu, ada bahtera besar berlayar di atas gunung, jalan di atas gunung, itu orang gila. Ya, nggak mungkin. Kecuali dulu ada wahyu kepada Nabi Nuh, buat gunung, nanti berlayar, dia akan berlayar. Nah, ini contoh, ya, contoh dikatakan Al-Quran dan dikatakan oleh para penyair. Ada penyair orang-orang Arab dulu yang begitu memberikan contoh. Jadi Allah katakan bahwa fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, tidak akan mendapatkan keuntungan dalam perniagaan mereka. Ya. Mestinya perniagaan itu membawa keuntungan, ya kan? Membawa keuntungan, bukan kerugian. Tapi bila mana yang didapatkan adalah kerugian, kemudian dia tetap mengambil kerugian tersebut dan tidak ingin mendapatkan keuntungan, maka ini ada orang yang bohong. Orang yang bohong. Maksudnya yang tidak dapat keuntungan. Ya. Keuntungan yang dimaksud di sini apa? Keuntungan mendapat hidayah,
wa ma kanu muhtadin, dan sama sekali mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di sini juga kita tentu pertama bersyukur kepada Allah. Syukurnya dalam perkara apa? Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menutup ayat yang ke-16 dengan menyebut kata hidayah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka sama sekali tidak mendapat hidayah. Hidayah ini adalah keberuntungan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Karena inilah suatu keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan yang paling mulia, yang nilainya tentu bila dibandingkan dengan apapun juga, bahkan seluruh isi dunia ini tidak akan mampu membayar mahalnya hidayah. Ya, bersyukur. Kita mendapatkan disematkan oleh Allah menjadi orang-orang muslim, orang mukmin. Kita nggak pernah minta sebelumnya, Pak. Ini sebagai bahan muhasabah kita dan menguatkan rasa syukur kepada Allah. Kita tidak pernah meminta sebelumnya agar mendapat hidayah. Nggak pernah. Kita lahir, ya mohon maaf, lahir dari rahim orang tua yang beriman kepada Allah, menjadi seorang yang muslim, mukmin. Terus kita dibimbing oleh Allah, tumbuh dewasa terus sampai saat ini, hidayah masih Allah titipkan. Ini suatu perkara yang sangat besar nikmatnya. Kalau kita kemudian flashback, melihat kembali sejarah bagaimana dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu salah satu doanya apa, Pak? Salah satu doanya adalah agar Allah berikan hidayah kepada Azar, ayahnya. Apakah ini ayah biologisnya atau pamannya, ada ikhtilaf. Yang penting Azar itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim agar Allah berikan hidayah. Tapi hidayah enggak Azar, enggak, yang doakan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim salah satu Nabi ulul azmi. Dia minta sama Allah, tapi Azar enggak dapat hidayah. Apalagi Nabi ulul azmi. Nabi Nuh yang pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar Allah berikan perkara yang paling mahal, yang paling berharga, paling bernilai kepada anaknya dan kepada istrinya. Ya kan, ayo ikut bersama kami naik ke perahu agar kita selamat semuanya, keluarga biar selamat. Dia ajak istrinya. Allah dengar doanya Nabi Nuh. Kan mudah bagi Allah untuk selamatkan, mudah berhidayah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya. Diijabah enggak doanya Nabi Nuh? Enggak diijabah. Innahu laisa min ahlik. Ya. Tentu dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah, dengan ilmunya Allah, Nabi Nuh tidak dijawab doanya. Anak Nabi Nuh mati tenggelam dalam keadaan kufur. Ya kan? Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, manusia, bayangkan, manusia yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat dengan Allah, paling saleh, paling taat. Berdoa dia Nabi untuk pamannya. Ya Allah, berikan hidayah kepada pamanku agar dia menerima agama Islam. Ya. Allah sampaikan kepada Nabi, ya, innaka lan tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk terhadap orang yang engkau cintai.
senangi. Tapi Allah yang memberikan hidayah terhadap orang yang dia kehendaki. Kata yasha itu juga maknanya adalah karena cinta. Allah memberikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki karenanya itu kembali pada yang pertama tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah terhadap orang yang engkau cintai, wahai Muhammad, paman. Tetapi Allah memberikan hidayah terhadap orang yang dicintai, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang dikehendaki oleh Allah tentu disebabkan karena cinta Allah. Karena Allah sayang, karena Allah cinta kepada hambanya, kemudian Allah berikan perkara sesuatu yang paling berharga, yaitu hidayah. Nuh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang mereka sayangi, tapi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang dia cintai oleh orang-orang tersebut yang mulia tadi tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita, ya, mungkin, ya, saya juga orang tua kita, ya, kakek buyut kita juga berdoa dulu untuk keselamatan, kan, secara umum keselamatan. Ya, diberikan kebaikan untuk anak keturunan. Salah satu doa orang tua, kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu juga doa untuk diri sendiri dan keturunan, menjadi orang-orang yang dapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, lil muttaqina imama, mendapatkan keimanan. Bahkan pemimpinnya menjadi orang-orang yang beriman. Artinya ini doa juga orang tua kita. Namun kita yakin orang tua kita yang berdoa itu tidak sesaleh, tidak semulia para nabi itu, ya. Tidak semulia Nabi Nuh, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Mereka mulia, berdoa kepada Allah. Ternyata orang-orang yang didoakan tidak dapat hidayah, kita mendapat hidayah. Berarti inilah yang kemudian penting untuk menjadi muhasabah kita. Bermuhasabah, mengintrospeksi diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sebentar. Lalu bagaimana cara kita menyemai? Ya. Ini penting juga bagaimana cara kita menjaga, merawat hidayah petunjuk yang Allah berikan. Hanya kata ulama, hidayah ini seperti bibit pohon. Kalau bibitnya bagus, kemudian ditanam di tempat yang bagus, kemudian dirawat dengan perawatan, ya, pemeliharaan yang baik, yang bagus, sebagaimana mestinya, maka bibit ini akan tumbuh. Nanti dari pohonnya itu banyak tunasnya. Semakin banyak tunasnya, cabang, ranting, kemudian nanti berbuah. Berapa banyak, bayangkan apabila pohon ini subhanallah subur, bagus, kemudian rantingnya banyak, berbuah, setiap rantingnya ada buahnya. Subhanallah. Nah, inilah ibarat daripada hidayah yang Allah berikan. Hidayah Allah berikan tanpa kita juga pernah request, minta sama Allah di alam rahim. Allah kasih, Allah berikan. Nah, inilah kemudian kita harus jaga.
dijaga, dirawat. Bagaimana cara merawat hidayah, Pak? Bagaimana cara merawat hidayah? Secara umum orang paham. Secara umum paham cara merawat hidayah dengan taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban. Di antaranya sholat, puasa, zakat, rukun Islam. Ya betul. Ya, tapi ini standar apa ya? Standar utama yang orang tidak punya celah, nggak punya alasan, nggak punya argumentasi untuk mengatakan nggak puasa, nggak sholat, nggak zakat. Orang nggak punya argumentasi. Kalau nggak dia lakukan ya keluar dari Islam. Tapi lebih dari itu, mestinya cara merawat hidayah itu tidak hanya dalam konteks menjalankan yang wajib-wajib. Cara merawat hidayah untuk terus tumbuh ya dengan bagus, kemudian ibarat pohon tadi banyak rantingnya, setiap ranting nanti berbuah. Cara merawat hidayah itu ilmu. Bagaimana ilmu itu kemudian menjadi perkara yang sangat penting dalam merawat pertumbuhan, ya, perkembangan, kemudian manfaat daripada buah itu. Karena ilmu diibaratkan seperti pupuk. Sekarang Bapak punya bibit unggul lah, tahu dari mana Bapak beli bibitnya unggul. Ditanam juga ya ditanam yang subur, tempat yang subur. Ini lingkungan, ya orang tua, lingkungan, itu adalah tanahnya yang bagus. Tumbuh dia. Tapi kalau tidak diberikan pupuk, ya, yang untuk pertumbuhan perkembangannya, tumbuhnya makin bagus dan nanti buahnya juga bagus, ya dia akan tumbuh sesuai dengan karakter tanah yang bagusnya. Hanya sebatas itu. Orang tuanya soleh, orang tuanya lingkungannya bagus, ya memang itu sangat dibutuhkan. Itu pentingnya tanah tadi. Tapi kalau kemudian kita nih tidak berupaya untuk membekali diri dengan talabul ilmi, ya, maka ibarat bibit yang tidak diberikan pupuk. Makanya untuk merawat pohonnya itu yang diberikan. Alhamdulillah nih majelis ilmu ini bagian dari upaya kita, upaya merawat daripada hidayah tersebut. Lewat majelis ilmu, merawat hidayah kita paham, ya, kita mengerti tentang kewajiban mana yang wajib, mana yang sunnah, mana perkara-perkara yang aulawiyat, ya, perkara yang prioritas dalam agama kita paham lewat majelis ilmu. Ya, lewat majelis ilmu kita paham perkara-perkara yang mana prioritas untuk kita lakukan. Jadi terus kita mengajak istiqamah kita untuk terus membekali diri dengan ilmu. Saya sekarang melihat bapak-bapak ini sudah seperti mahasiswa kan? Menjadi mahasiswa kembali. Mahasiswa apa? Mahasiswa mengambil jurusan tafsir Al-Quran. Keren kan? Berapa mahasiswa saya gitu kan? Di sini yang ngambil jurusan tafsir. Ya, ada kita menuntut ilmu dengan yang formal, ada yang non formal. Ya kan? Kewajiban menuntut ilmu, insya Allah nanti kita bahas. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Ada yang kita dapatkan di bangku-bangku kuliah dia. Ada yang kita dapatkan di karpet-karpet masjid dan musalla, kan begitu. Insyaallah. Untuk merawat hidayah. Barakallahu fina wa fiikum ajma'in. Baik, karena sudah waktunya cukupkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak nanti dalam suasana guyuban aja. Ya. Nasi uduknya datang belum? Oh, udah. Baik. Kita cukupkan. Barakallahu fina wa fiikum ajma'in. Kita doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.